Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik, yaitunya materi yang kedua. Yang bagian yang pertama yaitunya ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata. Yang ketiga yaitunya pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat yaitunya bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat fleksibel di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Yang selanjutnya, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Yang kedua yaitunya prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama yaitunya pembelajaran bersifat fleksibel. Yang kedua bersifat kontekstual. Yang ketiga yaitunya memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang keempat, penanaman konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam satu proses pembelajaran tertentu. Yang terakhir yaitunya penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, materi kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang selanjutnya, implikasi pembelajaran tematik, yaitunya implikasi bagi guru. Dalam pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif dan menarik dalam setiap mata pelajaran agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua yaitunya implikasi bagi siswa. Yang pertama, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara kelompok ataupun mandiri. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif. Yang selanjutnya, implikasi pembelajaran tematik terhadap sarana dan prasarana dan media pembelajaran. Yang pertama yaitunya pemanfaatan berbagai sumber belajar. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan media. Yang ketiga, pembelajaran yang menekankan pada siswa. Yang selanjutnya, implikasi terhadap pengaturan ruangan dan pemilihan metode. Implikasi terhadap pengaturan ruangan, yang pertama yaitunya susunan bangku yang dapat berubah. Yang kedua, kegiatan pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan bervariasi. Yang ketiga, penataan ruang kelas sesuai dengan tema pembelajaran yang akan diajarkan. Yang selanjutnya, implikasi dalam metode pembelajaran, yaitu sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik. Maka, dalam pembelajaran yang perlu dilakukan disiapkan berbagai variasi. Yang selanjutnya, landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik itu ada 3. Yang pertama, landasan filosofis.
yang mana dalam landasan ini, pembelajaran tematik diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, merangsang minat siswa, dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Yang kedua, yaitunya dalam landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Yang terakhir yaitunya dalam landasan yuridis. Dalam landasan yuridis, pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Dan terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9. Dan yang terakhir yaitunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satu pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Bab 5 terdapat dalam pasal 1B. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.